Ketika Amr ibn al-Ash menjabat sebagai gubernur Mesir, ia menerima keluhan dari penduduk terkait sebuah tradisi lama. Mereka berkata kepadanya, "Wahai Amir, pemimpin, sesungguhnya kami memiliki tradisi berkaitan dengan sungai ini. Sungai Nil tidak akan mengalir kecuali dengan tradisi itu." Amr bertanya, "Tradisi apakah itu?" Mereka menjawab, "Apabila telah berlalu 12 malam dari bulan tertentu, kami mengambil seorang gadis perawan dari kedua orang tuanya. Kami mempercantik gadis itu dengan perhiasan dan pakaian terbaik, lalu melemparkannya ke sungai Nil. Dengan itu, sungai akan kembali mengalir." Mendengar hal tersebut, Amr ibn al-Ash menegaskan, perbuatan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Sesungguhnya Islam datang untuk meruntuhkan ajaran-ajaran yang batil sebelumnya. Akhirnya, penduduk Mesir memutuskan untuk menunggu selama beberapa bulan. Namun ternyata air sungai Nil tetap tidak mengalir, baik sedikit maupun banyak, hingga mereka berniat pindah ke tempat lain. Amr pun menulis surat kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab. Sang khalifah kemudian membalas, "Engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku melampirkan secarik kertas untukmu bersama surat ini. Lemparkanlah kertas itu ke sungai Nil." Ketika Amr membuka kertas itu sebelum melemparkannya, tertulis pesan, "Dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar, kepada Nil dan penduduk Mesir. Amma ba'du, jika engkau mengalir karena kehendak dan kekuasaanmu sendiri, maka tidak usah engkau mengalir, karena kami tidak memerlukannya. Tetapi jika Allah Al-Wahid Al-Qahar, yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan, yang membuatmu mengalir, maka kami memohon kepada Allah agar engkau mengalir." Amr lalu melempar kertas itu ke sungai Nil. Keesokan harinya dengan izin Allah, sungai Nil kembali mengalir deras dengan ketinggian air mencapai 16 hasta dalam satu malam. Sejak saat itu, Allah menghilangkan tradisi buruk penduduk Mesir tersebut hingga sekarang. Matahari musim panas menggantung tinggi di langit Mesir, memantulkan sinarnya ke permukaan sungai Nil yang kering dan retak. Sungai yang dahulu menjadi sumber kehidupan kini tampak muram, seakan enggan meneteskan air. Di tepiannya, wajah-wajah penduduk terlihat pucat, penuh keresahan. Lahan pertanian mulai mengering, ladang-ladang gandum merunduk layu, dan suara tangis anak-anak yang kelaparan terdengar di setiap sudut perkampungan. Di tengah kondisi itu, para tetua Mesir mendatangi kediaman gubernur mereka yang baru, seorang sahabat Rasulullah yang gagah, cerdas, dan tegas, Amr ibn al-Ash. Suara langkah kaki mereka bergema di lorong istana gubernuran di Fustat, kota yang baru tumbuh setelah penaklukan Mesir oleh kaum muslimin. Seorang tetua yang berjanggut putih, bersandar pada tongkat kayu, membuka percakapan dengan nada berat. "Wahai Amir, engkau telah datang kepada kami sebagai pemimpin setelah Mesir tunduk di bawah panji Islam. Tetapi ketahuilah, sungai ini, sungai Nil, tidak akan mengalir kecuali jika engkau menuruti tradisi kami." Amr yang duduk di kursinya menegakkan tubuh, menatap dalam ke arah lelaki tua itu. Sorot matanya memancarkan wibawa sekaligus ketenangan. "Tradisi apakah yang kalian maksud?" tanyanya dengan suara yang tegas namun penuh rasa ingin tahu. Sejenak keheningan menelan ruangan. Beberapa tetua saling pandang, seakan ragu untuk mengucapkannya di hadapan gubernur muslim yang terkenal keras menentang kebatilan. Akhirnya seorang lelaki lain, dengan suara bergetar berkata, "Apabila telah berlalu 12 malam dari bulan tertentu, kami memilih seorang gadis perawan dari orang tuanya. Kami mendandaninya dengan perhiasan paling indah, pakaian paling gemerlap, lalu kami lemparkan ia ke sungai Nil. Dengan begitu, sungai kembali mengalir. Itulah tradisi nenek moyang kami sejak dahulu kala." Ruangan seketika menjadi hening. Angin panas musim panas mengalir dari jendela, membawa debu tipis. Amr menatap mereka satu persatu, matanya membara antara marah dan iba. "Apakah kalian masih menyembelih manusia untuk sungai ini? Apakah kalian masih mempersembahkan putri kalian sendiri kepada air yang tak berdaya?" Suaranya meninggi. Tetua yang pertama menundukkan kepala, wajahnya muram. "Wahai Amir, begitulah adanya. Sejak zaman Fir'aun hingga penguasa Romawi, tradisi ini tak pernah berhenti. Kami takut tanpa itu sungai akan mati dan Mesir pun binasa." Amr berdiri dari kursinya, sorban putih di kepalanya bergoyang mengikuti gerakan tubuhnya. Tangannya mengepal kuat di pinggir kursi. "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Islam datang untuk meruntuhkan segala kebodohan ini. Tidak ada lagi penyembahan manusia.
Tidak ada lagi tumbal untuk makhluk selain Allah. Apakah kalian tidak tahu bahwa Allah lah yang menurunkan hujan, yang mengalirkan sungai, yang menghidupkan bumi setelah matinya? Suara Amr bergemuruh, membuat sebagian orang ketakutan. Namun mereka tetap berusaha meyakinkan. Wahai Amir, kami tidak berniat menentang agamamu, tetapi lihatlah dengan matamu sendiri. Sungai ini kini tidak mengalir. Sawah-sawah kami mengering. Jika tradisi ini dihapus, kami semua akan mati. Bukankah seorang pemimpin wajib melindungi rakyatnya? Amr menutup matanya sejenak mengatur napas. Hatinya bergolak. Ia memahami kegelisahan rakyat, tetapi keyakinannya pada Islam jauh lebih kokoh. Dengan suara mantap, ia menjawab, perbuatan itu haram. Aku tidak akan pernah mengizinkan seorang pun dari kalian menjerumuskan putri tak berdosa ke dalam sungai. Jika sungai ini benar-benar berhenti mengalir, itu adalah ujian dari Allah. Bukan karena kalian meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Para tetua saling pandang. Raut wajah mereka semakin gelisah, namun tak seorang pun berani membantah keras-keras. Mereka tahu Amr ibn al-Ash bukanlah pemimpin lemah. Ia adalah panglima yang menaklukkan Mesir hanya dengan keyakinan pada Allah dan kecerdikan strategi. Namun tetap saja, bayang-bayang bencana menggelayut di benak mereka. Hari-hari pun berlalu, penduduk Mesir menunggu dengan hati cemas, tetapi sungai tetap kering. Aliran air yang biasa memancar dari hulu tampak seperti terhenti, seakan Nil sedang tidur panjang. Desa-desa mulai panik. Sebagian orang mulai mengemasi barang-barang mereka, berniat pindah ke wilayah lain. Tangisan perempuan, teriakan anak-anak kelaparan, serta keluhan petani terdengar di mana-mana. Di malam hari, Amr duduk sendirian di dalam rumahnya. Lampu minyak menyala redup. Di atas meja kayu terhampar kertas dan tinta. Ia menundukkan kepala, memikirkan beban besar yang kini dipikulnya. Ya Allah, bisiknya lirih. Engkau tahu bahwa aku tidak ingin menyakiti rakyat ini, tetapi aku juga tidak bisa mengizinkan kemungkaran berlangsung di tanah yang telah kau bukakan dengan namamu. Tunjukkanlah jalan keluar. Pagi berikutnya, ia menulis surat panjang kepada Amirul Mukminin, Umar ibn al-Khattab, yang kala itu berada di Madinah. Dengan penuh ketelitian, ia menuliskan semua yang terjadi. Tradisi orang-orang Mesir, keteguhan dirinya untuk menolak, dan kenyataan bahwa sungai tetap tidak mengalir. Surat itu dikirim melalui kurir cepat, menempuh perjalanan berhari-hari menembus gurun, padang pasir, dan lembah. Sementara itu, penderitaan rakyat semakin menjadi. Anak-anak menangis menahan lapar, wanita-wanita memandang ke langit berharap hujan turun, para lelaki berkumpul di tepi sungai. Berdiskusi sengit, ada yang berkata, lebih baik kita kembali pada tradisi lama agar sungai mau mengalir. Namun yang lain menjawab dengan suara takut. Apakah kalian ingin menantang gubernur? Bukankah ia telah bersumpah tidak akan mengizinkannya? Perdebatan itu berlangsung panas. Hati rakyat terbelah antara keyakinan baru yang dibawa Islam dan warisan nenek moyang yang sudah mendarah daging. Beberapa orang bahkan mendatangi rumah Amr secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Mereka mengetuk pintu dengan gugup. Saat Amr keluar, mereka berkata lirih, "Wahai Amir, demi Allah kami memohon, izinkan kami sekali ini saja melaksanakan tradisi itu. Jika tidak, keluarga kami akan mati kelaparan." Amr menatap mereka dengan tajam. Dalam remang cahaya lampu, wajahnya tampak keras seperti batu karang. Apakah kalian hendak memaksa aku menyekutukan Allah? Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, meski kalian semua menentangku, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Bersabarlah, karena pertolongan Allah itu dekat. Orang-orang itu pergi dengan hati muram. Mereka merasa seperti berada di persimpangan jalan antara iman dan keputusasaan. Hari demi hari berlalu, dan sungai tetap tak bergerak. Rakyat mulai menyiapkan diri untuk meninggalkan rumah-rumah mereka. Mesir yang subur seakan-akan berubah menjadi tanah mati. Namun di kejauhan kurir Amr terus berlari, menembus padang pasir menuju Madinah. Di sanalah Khalifah Umar ibn al-Khattab, lelaki yang dikenal tegas, zuhud, dan penuh wibawa, membaca surat itu dengan seksama. Matanya berkilat, hatinya bergetar, bukan oleh ketakutan, melainkan oleh keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Umar mengambil selembar kertas. Dengan tangannya sendiri, ia menulis kalimat yang sederhana, namun penuh keyakinan. Setelah itu ia melipatnya, memasukkannya ke dalam surat balasan untuk Amr, dan berkata kepada kurir, "Sampaikan ini kepada gubernur kalian, dan katakan padanya, lemparkan kertas ini ke sungai Nil." Kurir itu pun segera berangkat,
menempuh perjalanan panjang kembali ke Mesir. Sementara itu, di Fushat Amr setiap hari berdoa di waktu malam, memohon kepada Allah agar segera datang pertolongan. Ia tahu surat Umar pasti akan membawa jawaban, entah apapun isinya. Di tepi sungai Nil, rakyat menunggu dengan hati penuh cemas. Mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi sebuah keajaiban besar akan terjadi, yang akan menghapus tradisi jahiliyah selamanya. Matahari Mesir terbenam perlahan, meninggalkan garis merah di ufuk barat. Malam turun dan sekali lagi penduduk Fustat tidur dengan rasa cemas. Sungai Nil tetap terdiam. Seperti ular raksasa yang sedang berhibernasi, tubuhnya panjang membentang, tetapi tak ada denyut kehidupan di dalamnya. Di rumah gubernur, Amr ibn al-Ash menatap langit-langit rumah dengan mata berat yang sulit terpejam. Ya Allah, bisiknya dalam hati, aku sudah mengadu kepada Amirul Mukminin. Kini semua keputusan berada di tanganmu. Jangan biarkan rakyat ini berputus asa. Jangan biarkan mereka kembali ke jalan kegelapan. Hari berikutnya debu gurun beterbangan saat seekor kuda berlari kencang mendekati Fustat. Di atasnya seorang kurir dengan pakaian penuh pasir menggenggam gulungan surat erat-erat. Nafasnya memburu, peluh menetes deras, tapi wajahnya menyala penuh semangat. Surat dari Amirul Mukminin. Surat dari Umar ibn al-Khattab. Serunya begitu sampai di gerbang kota. Berita itu segera menyebar. Penduduk berlari, anak-anak berteriak, para wanita keluar dari rumah dengan wajah penuh harap. Mereka tahu jawaban dari Madinah akhirnya tiba. Semua orang penasaran, apakah Umar akan memerintahkan mereka kembali pada tradisi lama? Ataukah ada jalan lain yang belum pernah mereka dengar? Kurir itu menuju kediaman gubernur. Dengan penuh hormat ia menyerahkan surat tersebut. Amr menerimanya, lalu menatap rakyat yang sudah berkumpul di depan rumahnya. Ribuan pasang mata tertuju padanya, penuh rasa cemas sekaligus penasaran. Amr mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tenang. Wahai rakyat Mesir, katanya lantang, inilah jawaban dari Amirul Mukminin. Aku akan membacakan di hadapan kalian, agar semua mendengar dengan telinga sendiri. Sunyi. Hanya suara angin yang menggerakkan kain tenda dan gemerisik dedaunan. Amr membuka lipatan surat itu perlahan, hatinya berdebar. Lalu ia membaca dengan suara keras. Dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, kepada sungai Nil dan penduduk Mesir. Amma ba'du. Jika engkau mengalir karena kekuasaan dan kehendakmu sendiri, maka tidak usahlah engkau mengalir, karena kami tidak memerlukannya. Tetapi jika Allah Al-Wahid Al-Qahar, yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan, yang membuatmu mengalir, maka kami memohon kepada Allah agar engkau mengalir. Begitu Amr selesai membaca, sejenak suasana membeku. Beberapa orang tampak saling pandang dengan wajah bingung. Ada yang berbisik, itu saja? Surat itu ditujukan kepada sungai. Yang lain bergumam, apakah mungkin selembar kertas bisa menghidupkan aliran air? Namun Amr menatap mereka dengan penuh keyakinan. Sorot matanya tak sedikit pun ragu. Ia menggenggam surat itu erat-erat, lalu berkata dengan suara menggetarkan dada. Demi Allah, surat ini bukan sembarang surat. Inilah kalimat dari seorang pemimpin yang hatinya penuh dengan tauhid. Inilah kekuatan iman yang lebih besar daripada seluruh sihir dan kebiasaan jahiliyah. Mari ikut denganku ke tepi sungai. Masa pun bergerak, ribuan orang berjalan menuju tepian sungai Nil malam itu juga. Obor-obor menyala, menerangi jalan panjang. Suasana mencekam, campuran antara harapan dan keraguan. Di tepi sungai, Amr berdiri di atas batu besar. Angin malam bertiup, membawa aroma pasir gurun dan tanah kering. Air sungai tampak tenang, bahkan terlalu tenang, nyaris tak ada riak. Amr mengangkat surat itu tinggi-tinggi. Wahai rakyat Mesir, saksikanlah, aku melemparkan kalam Umar ibn al-Khattab ke sungai ini, bukan karena Umar memiliki kekuatan gaib, bukan pula karena kertas ini memiliki sihir, tetapi karena kata-kata ini adalah pernyataan tegas bahwa tidak ada yang berkuasa selain Allah. Dengan tangan mantap, Amr melemparkan surat itu ke tengah sungai. Kertas itu melayang di udara sejenak, lalu jatuh menyentuh permukaan air, dan perlahan tenggelam. Semua mata terpaku. Keheningan begitu pekat, sampai-sampai suara jangkrik pun terasa nyaring. Beberapa orang menahan napas. Ada yang menunduk takut kecewa. Ada pula yang menatap dengan mata berkilat penuh iman. Waktu berlalu, sepersekian detik terasa seperti jam. Tidak ada yang berubah. Sungai tetap sunyi. Bisik-bisik mulai terdengar. Tidak terjadi apa-apa.
Mungkin benar sungai ini tidak akan pernah mengalir tanpa tumbal. Namun sebelum kalimat itu sempat menyebar lebih jauh, bumi bergetar pelan, riak kecil muncul di permukaan sungai. Lalu seperti ada kekuatan raksasa yang membangunkan Nil dari tidurnya, air mulai bergerak mengalir deras. Orang-orang berteriak kaget, Allahu Akbar. Dalam hitungan menit riak kecil berubah menjadi arus deras. Suara gemuruh air menggema, menenggelamkan suara bisikan keraguan. Ombak-ombak kecil berkejaran, memukul tepian dengan kuat. Malam itu, dalam keajaiban yang nyata, sungai Nil bangkit kembali. Airnya naik dengan cepat, hingga ketinggian mencapai 16 hasta hanya dalam satu malam. Sawah-sawah yang mengering kini dialiri air. Ladang-ladang kembali subur dan tanah Mesir seakan hidup lagi. Tangisan rakyat berubah menjadi pekik kegembiraan. Mereka berpelukan menundukkan kepala sujud di tanah, dan berulang kali mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah. Seorang lelaki tua yang sebelumnya ngotot mempertahankan tradisi kini menangis tersedu-sedu. Ia meraih tangan Amr dan menciumnya. Wahai Amir, sungguh engkau benar. Tidak sungai, tidak dewa-dewa, tidak tradisi nenek moyang, melainkan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Ampunilah kebodohan kami. Amr mengangkat tangannya menepuk bahu lelaki itu dengan lembut. Bukan aku yang menghidupkan sungai ini, wahai saudaraku. Bukan pula Umar, semua ini dari Allah semata. Dialah yang menundukkan Nil, sebagaimana dia menundukkan langit dan bumi. Malam itu menjadi saksi runtuhnya tradisi jahiliyah Mesir. Tidak ada lagi gadis yang harus dikorbankan, tidak ada lagi keluarga yang harus kehilangan putrinya demi aliran air. Keimanan menggantikan rasa takut. Tauhid menumbangkan tahayul. Pagi harinya, cahaya matahari memantul di permukaan Nil yang kini mengalir deras. Anak-anak berlari-lari di tepi sungai, bermain dengan air. Para petani tersenyum lega melihat ladang mereka kembali hijau. Di pasar Fustat, orang-orang bercerita dengan penuh semangat. Kau lihat sendiri semalam, surat Umar jatuh ke air dan seketika Nil bangkit. Itu bukan suratnya. Itu kekuasaan Allah. Jawab yang lain. Berita itu menyebar cepat ke seluruh Mesir, bahkan hingga ke negeri-negeri sekitarnya. Semua orang berbicara tentang keajaiban sungai Nil, yang tunduk pada kalimat iman seorang khalifah di Madinah. Amr ibn al-Ash memandang sungai itu dengan hati penuh syukur. Ia tahu peristiwa ini bukan hanya menyelamatkan rakyat dari kelaparan, tetapi juga menanamkan keyakinan mendalam bahwa Islam bukan sekadar agama, melainkan cahaya yang memutus rantai kegelapan masa lalu. Malam berikutnya, Amr menulis surat balasan kepada Umar ibn al-Khattab. Dalam surat itu ia berkata, Wahai Amirul Mukminin, aku telah melemparkan suratmu ke sungai Nil, dan Allah telah mengalirkannya kembali. Dengan peristiwa itu lenyaplah kebiasaan buruk penduduk Mesir. Kini mereka tahu tidak ada sesembahan selain Allah. Di Madinah, Umar membaca surat itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menengadah ke langit mengucapkan syukur. Segala puji bagi Allah yang dengan kalimatnya menundukkan sungai, sebagaimana dia menundukkan hati manusia untuk kembali kepadanya. Hari-hari berlalu, dan sejak saat itu tradisi mengorbankan gadis perawan untuk sungai Nil tak pernah kembali. Peristiwa itu menjadi kisah yang diwariskan turun-temurun, sebagai tanda bahwa iman sejati mampu meruntuhkan mitos, dan bahwa sebuah kalimat tauhid bisa lebih kuat daripada ribuan tahun tradisi. Malam itu di kota Fustat, Amr ibn al-Ash duduk termenung di beranda rumahnya. Angin malam bertiup pelan membawa aroma tanah kering, yang sudah terlalu lama tidak disentuh air Nil. Dari kejauhan terdengar suara tangis anak-anak, suara keluhan para ibu, dan rintihan doa-doa para lelaki yang resah memikirkan nasib keluarga mereka. Kekeringan bukan hanya mengeringkan tanah, tapi juga hampir melumpuhkan harapan manusia. Amr memandang surat balasan Khalifah Umar ibn al-Khattab yang baru saja ia terima. Surat itu singkat, tetapi memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di dalamnya Umar menegaskan dengan ketegasan seorang mukmin sejati, bahwa tradisi jahiliyah Mesir harus dihapuskan, namun bukan itu yang paling mengguncang hati Amr. Yang lebih dahsyat adalah secarik kertas kecil yang diselipkan Umar untuk dilemparkan ke sungai Nil. Amr masih ingat bagaimana tangannya sedikit bergetar ketika membuka kertas itu. Ia membaca kata-kata sederhana namun penuh dengan daya ruhani. Dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar, kepada Nil dan penduduk Mesir, Amma ba'du, jika engkau mengalir karena kehendak dan kekuasaanmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir.
karena kami tidak memerlukannya. Akan tetapi jika Allah Al-Wahid Al-Qahar yang membuatmu mengalir, maka kami memohon kepada Allah agar engkau mengalir. Amr menutup surat itu, matanya berkaca-kaca. Ia tahu betul betapa berat ujian ini bagi rakyat Mesir. Mereka telah menunggu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, melihat sungai yang biasanya menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi hamparan lumpur kering dan bebatuan kasar. Mereka mulai kehilangan harapan, bahkan sebagian sudah bersiap mengemas barang-barang untuk pindah meninggalkan lembah subur yang kini tampak seperti neraka. Namun, malam itu, di bawah cahaya bulan pucat yang menerangi lembah Nil, Amr mengumpulkan para tokoh Mesir, baik dari kalangan Muslim maupun mereka yang baru saja memeluk Islam. Ia berdiri tegak di hadapan mereka, memegang surat Umar di tangan kanannya. Wahai penduduk Mesir, suaranya lantang, memecah keheningan. Hari ini kita akan menyaksikan apakah Nil tunduk pada perintah manusia, ataukah ia hanyalah ciptaan Allah yang bergerak atas izinnya. Para tokoh itu saling pandang. Ada yang mengangguk penuh keyakinan, ada pula yang wajahnya diliputi ragu. Salah seorang pria tua Mesir dengan suara serak berucap, "Wahai Amir, kami sudah mencoba meninggalkan tradisi itu, dan sungai tetap kering. Apakah dengan secarik kertas sungai ini akan kembali mengalir?" Amr menatapnya dengan mata penuh keteguhan. Bukan kertas ini yang berkuasa, bukan pula Umar yang menuliskan kalimat ini, tetapi Allah lah yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan air dan mengalirkannya di antara bebatuan. Jika dia berkehendak, maka satu kalimat saja akan mengubah padang gersang menjadi taman hijau. Suasana hening sejenak, lalu Amr mengangkat tangannya ke langit. Mari kita buktikan, mari kita saksikan kekuasaan Allah. Malam itu dengan langkah perlahan namun mantap Amr menuju tepi sungai Nil. Ribuan orang mengikuti dari belakang. Obor-obor menyala menerangi jalan. Teriakan takbir terdengar dari sebagian kaum muslimin yang penuh harap, bercampur dengan bisik-bisik ragu dari mereka yang masih terikat tradisi lama. Di tepi sungai yang kering itu, Amr berdiri di atas batu besar. Ia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi lalu berseru, "Wahai Nil, engkau hanyalah makhluk Allah. Engkau bukan Tuhan, bukan berhala, bukan pula penguasa kehidupan. Jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka tetaplah kering. Tetapi jika Allah lah yang membuatmu mengalir, maka dengan namanya kami memohon agar engkau mengalir kembali." Dengan penuh keyakinan, Amr melempar kertas itu ke dalam sungai yang kering. Kertas itu jatuh, terbawa sedikit angin lalu tergeletak di atas lumpur retak yang pecah-pecah. Semua orang terdiam. Malam itu berakhir dengan keheningan. Orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang dipenuhi rasa cemas bercampur harap. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja terbit, terdengarlah suara gemuruh dari arah hulu sungai. Suara itu berbeda dari biasanya, seperti ribuan kuda yang berlari bersamaan, seperti dentuman guntur yang tidak putus-putus. Orang-orang terbangun dari tidur mereka, berlari ke tepi sungai dengan rasa penasaran bercampur takut. Maka terjadilah keajaiban. Air Nil mengalir dengan deras membawa arus kuat yang menyapu lumpur kering dan batuan kasar yang semalam masih terlihat jelas. Dalam sekejap sungai itu penuh dengan air hingga mencapai 16 hasta dalam satu malam. Orang-orang berteriak, ada yang menangis, ada yang sujud syukur, ada pula yang hanya bisa berdiri kaku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang ibu muda memeluk anaknya erat-erat sambil berucap, "Ini bukan karena tumbal. Ini bukan karena tradisi lama kita, ini karena Allah yang Maha Kuasa." Sementara seorang lelaki tua yang semalam ragu kini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh bercucuran. Sungguh, aku menyaksikan sendiri, tidak ada kekuatan selain Allah. Fusthath bergemuruh dengan pekikan takbir. Para sahabat yang mendampingi Amr meneteskan air mata haru. Malam yang gelap dan penuh keraguan kini berganti dengan cahaya iman yang terang benderang. Kabar itu segera menyebar ke seluruh pelosok Mesir. Penduduk desa-desa kecil yang tadinya siap meninggalkan tanah mereka kini kembali bekerja dengan semangat baru. Para petani berlari ke ladang mereka, menanam benih dengan penuh keyakinan bahwa Allah telah menghidupkan kembali tanah mereka. Pasar-pasar kembali ramai, suara tawar-menawar terdengar lagi, dan Mesir seolah dilahirkan kembali dari kematian. Tidak ada lagi yang berani menyebut tradisi lama itu. Tidak ada lagi yang mengingat tumbal gadis perawan yang dulu mereka percaya sebagai penentu aliran sungai. Semua itu hancur, terkubur dalam-dalam oleh derasnya air Nil.
yang kini menjadi saksi kebesaran Allah. Amr ibn al-Ash berdiri di tepi sungai itu, menatap air yang berkilauan terkena sinar matahari pagi. Dalam hatinya ia berbisik, segala puji bagi Allah yang telah menolong kita. Segala puji bagi Allah yang telah menghapus tradisi jahiliyah ini dengan tangan Khalifah Umar. Di Madinah, Khalifah Umar menerima kabar itu dengan wajah yang bersinar. Ketika surat dari Amr tiba, menceritakan bagaimana sungai mengalir deras setelah dilempari secarik kertas, Umar menangis. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan-Mu. Engkau telah membenarkan kalimat yang hamba-Mu tulis dengan penuh keyakinan. Engkau telah menolong umat ini dari kegelapan menuju cahaya. Segala puji hanya bagi-Mu, wahai Rabb semesta alam." Bagi Umar ini bukanlah kemenangan pribadi, bukan pula kebanggaan karena suratnya berhasil menghidupkan Nil. Baginya, ini adalah pelajaran agung bagi seluruh manusia, bahwa tidak ada sesuatu pun yang bergerak di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah. Tradisi, mitos dan kepercayaan lama yang dibangun di atas khurafat tidak akan mampu berdiri di hadapan kalimat tauhid yang agung. Sejak saat itu, Mesir berubah. Tradisi buruk yang telah berlangsung berabad-abad sirna untuk selamanya. Tidak ada lagi gadis yang harus dikorbankan demi sungai. Tidak ada lagi keluarga yang menangis karena kehilangan putri mereka demi sebuah ritual yang kejam. Sungai Nil mengalir setiap tahun dengan izin Allah, dan masyarakat Mesir belajar untuk menggantungkan harapan mereka hanya kepadanya. Generasi demi generasi kemudian menceritakan kisah ini, bukan sebagai dongeng tapi sebagai bukti sejarah. Kisah tentang bagaimana secarik kertas yang bertuliskan kalimat penuh iman, mampu menghapus tradisi ribuan tahun, mampu menggetarkan hati manusia, bahkan mampu mengubah wajah sebuah negeri. Fajar menyingsing di atas lembah Nil. Kabut tipis menyelimuti permukaan air yang berkilauan, seolah-olah langit ingin menutupi rahasia besar yang baru saja terjadi semalam. Sungai Nil, yang selama berbulan-bulan kering kerontang, kini kembali mengalir deras dengan suara gemuruh yang mengguncang hati. Tidak ada yang bisa menyangkal. Keajaiban telah terjadi. Orang-orang keluar dari rumah mereka, berlarian menuju tepi sungai. Anak-anak kecil berteriak kegirangan, melompat-lompat di atas tanah yang basah oleh cipratan air. Para ibu meneteskan air mata. Ada yang bersujud syukur, ada pula yang memeluk anak-anak mereka erat-erat, seakan ingin memastikan bahwa generasi berikutnya takkan pernah lagi diambil untuk menjadi korban tradisi gelap itu. Di pasar Fustath, keramaian kembali hidup. Pedagang-pedagang berteriak menawarkan barang dagangan, kuda-kuda meringkik di jalan-jalan, dan orang-orang mulai menyalakan tungku-tungku api untuk memanggang roti. Kehidupan kembali bergulir. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda, suasana hati yang lebih ringan, keyakinan yang lebih dalam, dan rasa syukur yang lebih nyata. Amr ibn al-Ash dan kesaksian pertama Amr berdiri di tepi sungai, bersama beberapa sahabat dekatnya. Ia menatap derasnya arus sementara suara takbir berkumandang dari mulut orang-orang. Air mata menetes dari sudut matanya. "Demi Allah," katanya dengan suara bergetar, "ini adalah pelajaran yang akan dikenang oleh generasi setelah kita. Nil ini menjadi saksi bahwa Allah lah satu-satunya penguasa. Bukan tradisi, bukan mitos, bukan pula berhala." Seorang sahabat Mesir yang baru masuk Islam, bernama Malik bin Habbasi, mendekat sambil menundukkan kepala. "Wahai Amir, aku dulu salah satu dari mereka yang paling keras mempertahankan tradisi itu. Aku percaya tanpa tumbal Nil takkan mengalir. Tapi kini mataku melihat sendiri. Sungguh aku malu pada diriku sendiri." Amr menepuk pundaknya dengan penuh kasih. "Jangan malu, Malik. Allah membimbingmu untuk menyaksikan kebenaran ini. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bertaubat setelah mengetahui kebenaran." Mereka berdua berdiri lama di tepi sungai itu, membiarkan suara gemuruh air menjadi saksi iman yang baru lahir. Masyarakat yang terbelah meski banyak yang sujud syukur, tidak sedikit pula yang masih diliputi kebingungan. Sebagian penduduk Mesir yang masih teguh pada keyakinan lamanya berbisik-bisik di antara kerumunan. "Apakah mungkin ini hanya kebetulan?" bisik seorang pria tua. "Air bisa saja datang karena hujan di hulu," jawab temannya, berusaha menyangkal keajaiban. Namun, suara-suara keraguan itu semakin tenggelam oleh pekikan takbir yang terus bergema. Bagaimanapun fakta sudah di depan mata. Air sungai mengalir tepat setelah surat Umar dilemparkan. Tidak ada yang bisa menampik keterkaitan keduanya, kecuali mereka yang keras hati.
Meskipun begitu, Amr tahu, menghapus keyakinan yang telah berurat akar selama berabad-abad bukanlah perkara sehari semalam. Ia mengerti bahwa tugasnya tidak berhenti pada mengalirnya sungai. Tugas yang lebih besar menantinya, membimbing hati masyarakat agar beralih dari mitos menuju tauhid. Khotbah di tepi Nil beberapa hari kemudian, Amr mengumpulkan seluruh penduduk Fustat di sebuah lapangan luas yang menghadap ke sungai Nil. Ribuan orang datang, membawa serta anak-anak mereka. Suasana penuh penasaran. Amr naik ke atas mimbar sederhana dari kayu, lalu memandang wajah-wajah yang menatapnya. "Wahai penduduk Mesir," serunya lantang, "apa yang kalian lihat beberapa hari ini?" "Nil mengalir kembali," teriak orang-orang serentak. "Apakah kalian melihat kami melempar gadis ke sungai?" Tanya Amr lagi. "Tidak," jawab mereka serentak. "Apakah kalian melihat kami memberi tumbal, perhiasan, atau sesaji?" "Tidak." Amr lalu mengangkat tangannya ke langit. Sungguh Nil mengalir bukan karena tumbal, bukan karena sesaji, bukan pula karena mitos. Ia mengalir hanya karena Allah yang Maha Kuasa memerintahkannya. Allah yang sama yang menciptakan langit, bumi, dan jiwa-jiwa kalian. Maka tinggalkanlah segala bentuk penyembahan selain kepadanya. Tidak ada lagi pengorbanan gadis yang sia-sia. Tidak ada lagi darah yang tumpah untuk sungai ini. Mulai hari ini Mesir dibersihkan dari tradisi gelap itu, dan cahaya Islam akan menyinari setiap lembahnya. Takbir menggema. Beberapa orang menitikkan air mata, terutama para ayah dan ibu yang pernah merelakan putri mereka untuk menjadi tumbal di masa lalu. Kini luka lama itu terasa seperti diobati oleh tangan kasih sayang Allah sendiri. Surat yang mengubah sejarah kabar ini menyebar cepat ke seluruh penjuru Mesir. Dari desa ke desa, orang-orang bercerita tentang surat Khalifah Umar yang ajaib itu. Mereka menyebutnya surat yang mengalirkan sungai. Namun para ulama yang mendampingi Amr segera meluruskan, bukan surat itu yang mengalirkan sungai. Bukan pula Umar yang memberi perintah pada air, tetapi Allah lah yang mengalirkannya. Surat itu hanyalah saksi iman. Ia menjadi perantara, tanda bahwa tauhid lebih kuat daripada segala mitos. Masyarakat mulai memahami, dan dari pemahaman itu lahir keyakinan yang baru. Mereka kini menengadahkan tangan ke langit ketika berdoa meminta air, bukan lagi ke sungai. Perubahan sosial peristiwa itu menjadi titik balik bagi Mesir. Jika sebelumnya masyarakat masih menyimpan keraguan terhadap ajaran Islam, kini banyak yang masuk Islam dengan hati yang tulus. Mereka tidak lagi melihat Islam sebagai agama asing dari Arab, melainkan sebagai cahaya yang menyelamatkan mereka dari kegelapan tradisi yang menyesakan. Para petani kembali ke sawah mereka, menanam gandum dan jelai dengan penuh semangat. Mereka sering berdoa bersama di tepi ladang, memohon kepada Allah agar tanaman mereka diberkahi. Perdagangan pun bangkit kembali. Sungai Nil yang kini mengalir deras menjadi jalur transportasi yang menghubungkan kota-kota. Perahu-perahu kayu penuh muatan gandum, kurma, dan barang dagangan lain berlayar dengan riang. Kehidupan kembali makmur. Namun lebih dari itu, kehidupan spiritual mereka pun mulai tumbuh. Masjid-masjid dipenuhi oleh jamaah, anak-anak mulai belajar membaca Al-Quran, dan masyarakat semakin mengenal ajaran tauhid. Suara dari Madinah di Madinah, Khalifah Umar menerima kabar itu dengan penuh haru. Surat dari Amr yang menceritakan peristiwa mengalirnya Nil dibacakan di hadapan para sahabat. Umar menangis terseduh. "Segala puji bagi Allah," katanya lirih, "yang menolong umat ini dengan kalimat tauhid. Demi Allah, bukan Umar yang berkuasa, bukan pula surat ini yang berkuasa. Hanya Allah lah penguasa segala sesuatu. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman." Para sahabat yang mendengarkan pun ikut meneteskan air mata. Mereka menyadari, apa yang terjadi di Mesir bukan hanya sekadar peristiwa lokal. Itu adalah tanda kebesaran Allah yang akan dikenang sepanjang sejarah. Generasi yang mewarisi kisah sejak saat itu, kisah tentang keajaiban Nil menjadi bagian dari sejarah Islam di Mesir. Orang-orang menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak itu menceritakan lagi kepada cucu-cucu mereka. Kisah ini menjadi warisan iman, pengingat bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa selain Allah. Nil terus mengalir setiap tahun tanpa perlu tumbal. Tradisi gelap itu pun terkubur, digantikan oleh cahaya tauhid. Dan setiap kali air sungai meluap memenuhi lembah-lembah, orang-orang Mesir mengingat kalimat Umar. "Jika engkau mengalir karena kehendakmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Tetapi jika Allah yang mengalirkanmu, maka mengalirlah dengan izinnya." Kalimat itu hidup dalam hati mereka, menjadi doa, menjadi keyakinan,
menjadi cahaya yang membimbing mereka dalam setiap musim.